Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Ningsih dengan NIM 2210538 dari Prodi Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang techno-sociopreneurship. Pada zaman sekarang ini, teknologi semakin berkembang, begitu juga dengan kegiatan yang ada di dalamnya, termasuk kegiatan berbisnis. Berbisnis pada zaman sekarang ini cukup mudah untuk dilakukan karena kita dapat melakukannya kapan dan di mana saja, asal kita mempunyai ide yang kreatif dan inovatif untuk dijadikan suatu bisnis. Dan jangan lupakan juga keadaan sosial sekitar kita. Seperti yang kita kenal saat ini, techno-sociopreneurship. Apa sih techno-sociopreneurship itu dan apa bedanya dengan entrepreneurship, sociopreneurship, dan technopreneurship? Yang pertama ada entrepreneurship. Entrepreneurship ini sudah sangat sering kita dengar, yaitu merupakan proses penerapan ide yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan hal baru yang dapat meningkatkan nilai tambah atau keuntungan. Dan seseorang yang menjalankan entrepreneurship ini disebut entrepreneur. Tujuan dari entrepreneurship ini yaitu untuk mendukung adanya usaha-usaha kecil di dalam masyarakat serta menumbuhkan semangat berinovasi kepada orang lain agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh tokoh entrepreneur ini adalah ada Bapak Khairul Tanjung, yaitu pemilik perusahaan Citicorp dengan sejumlah anak perusahaannya seperti Transcorp, Bank Mega, dan City Global. Kemudian ada sociopreneurship yang merupakan gabungan dari konsep ide bisnis yang dijalankannya dengan isu sosial yang terjadi. Dan orang yang menjalankannya itu disebut sociopreneur, yang mana seseorang tersebut harus berani mengambil risiko serta dapat memberikan dampak positif dari ide yang dijalankannya. Sociopreneurship ini berbeda dengan techno dan entrepreneurship karena sociopreneurship ini lebih menekankan kepada unsur sosial dibanding keuntungan pribadi. Contoh dari sociopreneurship ini ada Waste for Change, yaitu bisnis sosial yang berfokus pada pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar Indonesia bisa terbebas dari sampah. Selanjutnya ada technopreneurship, yaitu gabungan kata dari teknologi dan entrepreneurship yang berarti bisnis atau usaha yang dijalankan itu berbasis teknologi. Dan orang yang menjalankannya disebut technopreneur. Tujuan utama dari technopreneurship ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan preneurship sebelumnya karena sama-sama ingin meningkatkan ekonomi, mengembangkan UMKM, juga menciptakan lapangan kerja. Untuk menjadi seorang technopreneur ini kita harus memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang teknologi yang baik dan juga dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai bisnis. Dan yang terakhir ada techno-sociopreneurship yang merupakan gabungan dari enter, techno, serta sociopreneurship. Sesuai dengan namanya, techno-sociopreneurship ini merupakan kegiatan wirausaha yang memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan keuntungan sekaligus membantu kehidupan sosial masyarakat. Tujuan dari techno-sociopreneurship ini diantaranya itu menciptakan inovasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Inovasi yang diciptakan techno-sociopreneurship ini tidak semata-mata hanya untuk keuntungan saja, tetapi ingin juga memberikan dampak positif kepada masyarakat. Techno-sociopreneurship ini juga berperan dalam perubahan sosial dan lingkungan. Diantaranya itu pertama, menjadi katalisator perubahan sosial dan lingkungan. Kedua, menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Ketiga, mempromosikan kesadaran sosial dan lingkungan. Keempat, memperbaiki hubungan bisnis dan masyarakat. Dan kelima, meningkatkan inovasi teknologi yang berkelanjutan atau sustainable. Contoh dari techno-sociopreneurship ini adalah kitabisa.com, yaitu tempat untuk menggalang dana dan berdonasi secara online. Selain penggalangan dana, kitabisa.com juga memfasilitasi layanan kesehatan setiap hari. Dan kitabisa.com juga menerapkan inovasi program berbasis wisdom of crowds atau kebijakan orang banyak dan juga membangun kepercayaan pada donatur.